Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Teman-teman para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah sekarang kita bisa melanjutkan belajar membaca dan memahami Qasasun Nabiyyin lil Atfal. Nah, kita bisa melanjutkan ceritanya. Baik, mari langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita atau judul yang keempat dari edisi selanjutnya. Ini lanjutan. Mihnatu Bani Israel, ujian Bani Israel. Walamma aliman nas, manakala telah mengetahui oleh orang-orang adawata Fir'aun, permusuhan Fir'aun li Bani Israel, kepada Bani Israel. Taqarrabu ila Fir'aun, mereka mendekatkan diri kepada Fir'aun untuk beroposisi atau berkoalisi lah gitu. Bi'adawatihim, dengan permusuhan mereka, wa idzaihim, mungkin menyakiti azab di sini untuk menyakiti mereka. Wajtara ala Bani Israel, dan menjadi beranilah kepada Bani Israel al-atfal, yaitu oleh anak-anak, wa harrathumul kilab, dan menggonggong mereka oleh anjing. Fa fi kulli yawmin mihnatun jadidatun, maka pada setiap hari mihnatun, fi di sini fi kulli yaumin, mihnatun jadidatun, ini khabar muqaddam, itu ada ujian yang baru. Wa fi kulli yaumin baliyatun nazilah, dan pada setiap hari juga ada ujian yang turun, ada saja cobaan yang dihadapi oleh Bani Israel. Wa Musa alaihi salatu wassalam, dan Musa alaihi salatu wassalam yusallihim, menghibur mereka, wa yusihim, dan menasihati mereka, bisabri, dengan penuh kesabaran, wa yaqulu lahum, dan Musa berkata kepada mereka, ista'inu billahi wasbiru, mohonlah kalian kepada Allah itu, wasbiru, dan bersabarlah. Innal arda lillah, sungguh bumi itu milik Allah, yurisuha man yasha, yang ia wariskan kepada siapa yang ia kehendaki, min ibadihi, daripada hamba-hambanya. Wala aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baiklah bagi orang-orang yang bertakwa. Wasaima banu Israel, dan bosanlah Bani Israel itu, hadhil mihnah, akan ini ujian, wa hadal adza, dan bermula ini rasa sakit. Wa qalu li Musa, dan mereka berkata kepada Musa, lan tanfa'na syai'an, kamu itu tidak mempunyai manfaat bagi kami, lam tughni 'anna syai'a, dan kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong kami. Lihat kekurang ajaran mereka, padahal mereka sudah ditolong, tetapi apa yang didapati oleh Nabi Musa hanya celaan. Qalu uzina, mereka berkata, kami sudah disakiti, min qabli, sebelum anta'tiyana, sebelum kamu datang, wa min ba'di ma ji'tana, dan kami juga disakiti setelah kamu datang kepada kami. Artinya sama-sama sakit, percuma saja kamu Musa itu menyelamatkan kami. Kamu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Walakin Musa lam yajza', akan tetapi Musa itu tidak mengambil hati atau gimana nih? Tidak ya semacam itulah. Walakin Musa, akan tetapi Musa itu lam ya'as, itu tidak berputus asa. Qala asa rabbukum, berkatalah Nabi Musa, asa rabbukum, semoga Tuhan kalian itu, an yuhlika aduwakum, menghancurkan musuh-musuh kalian, wa yastakhlifakum fil ardi, dan Allah menjadikan kalian sebagai pemimpin di atas muka bumi, fayanzura, maka
lihatlah kaifa ta'malun, maka dia akan melihat kaifa ta'malun, apa yang kamu perbuat. Ini banyak ayat Al-Quran juga ini, semuanya ayat Al-Quran ini. Wa qala Musa, dan berkatalah Musa, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, jika kalian memang beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, maka kepadanya lah kalian harus bertawakal, in kuntum muslimin, jika benar kalian itu orang-orang yang berserah diri. Faqalu, maka mereka berkata, Allah, tawakkalna, hanya kepada Allah kami bertawakal. Rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin, janganlah kamu jadikan kami sebagai ujian bagi orang-orang yang zalim. Wa najjina bi rahmatika, dan selamatkanlah olehmu akan kami dengan rahmatmu, minal qaumil kafirin, dari orang-orang yang kafir. Wa kana Fir'aun, adalah Fir'aun itu, yamna'u Bani Israel, mencegah akan Bani Israel, min ibadatillah, daripada beribadah kepada Allah. Wa yaghdabu, dan ia Fir'aun marah, idza ra'ahum, apabila Fir'aun melihat Bani Israel itu, ya'budunallah, mereka beribadah kepada Allah, wa yusalluna lahu, dan menjadi marah juga Fir'aun apabila mereka salat kepada Allah. Wa yusalluna lahu. Kayaknya ini bukan ba, ini kayaknya ya ini. Wa kana yamna'uhum, adalah Fir'aun itu mencegah mereka, min ayattakhidhu masajida lillah, untuk menjadikan satu tempat atau satu rumah ibadah untuk memuji kepada Allah ataupun beribadah kepada Allah, fi ardihi, di tanahnya Mesir. Maka yaghdabu, Fir'aun itu marah, an yab'udallah fi ardihi, an ya'budallaha fi ardihi, bahwasanya ia marah jika ada yang menyembah kepada Allah di tanahnya, di kerajaannya. Ma ajhala Fir'aun, alangkah goblok Fir'aun, alangkah dungu Fir'aun itu. Kenapa? Al-ardu lillah, bermula tanah itu kepunyaan Allah, la li Fir'aun, bukan kepunyaannya Fir'aun. Wa man azlamu mimman mana'a ibadallah, siapakah yang lebih zalim dari orang yang mencegah seseorang untuk beribadah kepada Allah, an ya'budullah, daripada bahasanya ia menyembah kepada Allah, ala ardillah, di atas tanahnya Allah. Wa man azlamu, dan siapakah yang paling zalim, mimman da'a ila ibadatihi, dari orang yang mencegah seseorang beribadah kepadanya, ala ardillah, di atas tanahnya Allah. Walakinna Fir'aun, akan tetapi Fir'aun, ma kana yaqdir, tiada mampu ia Fir'aun, ayyamna'a, untuk mencegah, ahadan, seseorang pun, yaf'alu ma yasha', untuk berbuat apa yang ia kehendaki, fi baitihi, di rumahnya. Fa'amarallahu Bani Israel, maka memerintahkanlah oleh Allah kepada Bani Israel, ala lisani Musa, lewat lisannya Nabi Musa, ij'alu buyutakum, jadikanlah oleh kalian itu rumah-rumah kalian, qiblatan, sebagai kiblat, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wa ajiza Fir'aun, dan lemahlah Fir'aun, wa ajizat syurtatuhu, dan lemah juga polisinya. Lemah dari apa? An yahulu baina Bani Israel, untuk menghalangi di antara Bani Israel wa ibadatillah. Wa man yahulu bainal abdi wa rabbih, siapa yang bisa mencegah seseorang hamba dengan Tuhannya, wa man yahulu bainal muslimi wa ibadatillah, dan siapa juga yang bisa mencegah seorang muslim dan untuk beribadah kepada Allah. Al-maja'at, mungkin ini jamaknya al-maja'at, ini kelaparan lah gitu. Ju'. Walamma tagha Fir'aun, manakala berbuat durhakalah oleh Fir'aun itu, wa asrafa, dan
ia melampaui batas fil ghaflati di dalam kelalaian wal inad dan kedurhakaan. Aradallah, Allah menghendaki an yunabbihahu untuk memperingatkannya. Innallaha la yarda, sungguh Allah itu tidak akan ridha li ibadihil kufra, kepada hambanya yang kufur. Innallaha la yuhibbul fasad, sungguh Allah itu tidak mencintai kerusakan fil ardi, di atas bumi. Wa kana Fir'aun balidan jiddan, adalah Fir'aun itu seseorang yang sangat dungu. Dha'at fihil hikmah, hilang sudah padanya hikmah. Wal mau'izah, dan nasihat. Wal himaru, dan bermula keledai itu la yatanabbahu, tidak akan sadar ia keledai, hatta yudrabu, hingga ia dipukul. Fa'aradallahu ayyunabbihahu, maka Allah ingin menyadarkannya. Wa Misr biladun mukhsibatun khadra, dan bermula Mesir itu adalah sebuah negeri yang subur dan hijau. Biladul khairat, negeri yang mempunyai banyak kebaikan. Wal asmar, dan buah-buahan. Wa biladul hubub, dan Mesir adalah negeri yang penuh dengan biji-bijian. Wa qad alimtum, sungguh kalian telah mengetahui, kaifa anjadat Misru, bagaimana negeri Mesir dulu menolong biladan akan negeri yang lain, ba'idatan, negeri yang jauh. Ayyamal maja'ah, pada hari kelaparan. Al-maja'ah di sini ini mungkin anaknya nih. Ini mufradnya. Fi ahdi Yusuf alaihissalam, pada zamannya Nabi Yusuf alaihissalam. Wa kaifa anjadat Misr, dan bagaimana negeri Mesir bisa menolong ahla Syam, kepada penduduk negeri Syam. Wa ahla Kana'an, dan penduduk negeri Kana'an. Wan Nilu, dan bermula Nil itu huwa alladhi yurwi arda Misra, bermula Nil itu ialah yang mengalirkan air kepada tanah-tanah negeri Mesir. Wa yasqi zuru'ahum, dan Nillah yang mengaliri sawah-sawah mereka. Wa huwa manba'us sa'adah, dan dia Nil itu adalah mamba, sumber airnya lah gitu, sumber kebahagiaan. Wal khairi fi Misra, dan sumber kebagusan, kebaikan di negeri Mesir. Jadi Sungai Nil sangat vital memang fungsinya. Maka Fir'aun, dan adalah Fir'aun, wa ahlu Misr, dan penduduknya Mesir, yazunnuna anna Nil, menyangka bahwasanya Nil itu huwa miftahur rizqi, dialah kunci rezeki. Wa anna Misra ghaniyatun, bahwasanya negeri Mesir itu kaya, bin Nil, mampu bin Nil, dengan hanya menggunakan Nil, anil matari, tanpa menggunakan hujan. Wa an kulli syai'in, dan tanpa segala sesuatu. Wala ya'lamuna annallaha 'indahu, dan mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah di sisi Allah lah mafatihur rizqi, akan oleh kunci-kunci rezeki. Wa annallaha yabsutur rizqa, dan bahwasanya Allah yang membentangkan rezeki, menghamparkan rezeki, liman yasha, bagi orang yang ia kehendaki, wa yaqdir, dan ia tentukan. Wa anna Nil, dan bahwasanya Nil itu ya jadi mengalir ia airnya, bi amrihi, dengan perintahnya Allah. Wa yafidhu bi amrihi, dan ia mengalirkan air dengan perintahnya. Wa amarallahu Nil, dan Allah memerintahkan kepada Nil, faghadha ma'uhu, maka menjadi surut dan masuk air itu ke dalam tanah. Wa dhahaba fil ard, dan hilanglah air di atas bumi. Jadi airnya itu, ghadha itu dia itu bukan hanya sekedar tidak ada air, tetapi dia dimundurkan lalu dimasukkan ke dalam tanah. Famada yurwi zuru'a ahla Misr, maka apa yang bisa mengaliri air sawah-sawah para penduduk Mesir? Naqasat samaratuhum, menjadi berkuranglah buah-buahan mereka. Wa naqasat hububuhum, dan berkuranglah juga biji-biji mereka. Wa kanat maja'atun ba'da maja'atin, adalah saat itu saat kelaparan setelah kelaparan. Wa ajiza Fir'aun, dan lemahlah Fir'aun. Wa ajiza Haman, lemahlah Haman. Wa ajizat syurtah, dan lemahlah
polisi Fir'aun an kulli hilatin, dari segala cara. Hunalika, mulai dari sana, alima ahli Misra, mengetahuilah penduduk Mesir dengan apa, bahwasanya bahwa Fir'aun itu laisa rabbahum, bukan Tuhan mereka, wa anna rizqa biyadillah, bahwasanya rezeki itu di tangan Allah, kekuasaan Allah. Walakin dzalik, akan tetapi yang demikian itu, lam yanfa Fir'aun, itu tidak memberikan manfaat kepada Fir'aun. Walam yanfa ahla Misra, dan tidak memberikan manfaat kepada penduduk Mesir. Walam yunabbihum, dan tidak mampu memperingatkan mereka. Wahala syaitanu bainahum, dan menghalangi oleh syaitan di antara mereka, wa bainal mau'izah, dan di antara nasihat wal ibrah, dan pelajaran. Qalu, mereka berkata, hadhil maja'at, bermula ini kelaparan, wa hadhis sinun, dan ini tahun sinun, min syu'mi Musa wa qaumihi, itu ada kelaparan, dan wa hadhis sinun ini, apa maksudnya sinun ini? Apakah ini tahun-tahun kelaparan atau gimana maksudnya ya? Min syu'mi Musa wa qaumihi, itu dari kesialan adanya Nabi Musa dan kaumnya. Ya lal ajab, wahai keajaiban, wahai sungguh aneh. Alam yakun Musa min qabl, apakah Musa itu memang sudah ada sebelumnya? Alam yakun Bani Israel mundu zamanin ba'id, bukankah Bani Israel itu sudah ada di negeri Mesir sejak zaman dahulu? Bagaimana bisa ini gara-gara Musa? Berarti ada yang membela Musa berarti ini. Bal dzalika min syu'mi amalihim. Ada yang lagi yang bahkan akan tetapi yang demikian itu terjadi, itu karena amalannya Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Jadi disangka lagi lah gitu. Kelaparan ini terjadi karena amalnya Musa. Bal dzalika min syu'mi kufrihim, bahkan yang demikian itu terjadi itu karena kekufuran mereka. Wa anada Fir'aun, dan menolaklah Fir'aun wa qaumuhu, dan kaumnya. Wa qalu inna lan nakhda, sungguh kami ini tidak akan mau tunduk lihada sihr, bagi ini sihir. Jadi bersikeras Fir'aun itu mengatakan bahwa semua yang terjadi itu adalah sihir. Wa qalu mahma ta'tina, mereka berkata, bagaimanapun cara kalian mendatangi kami bihi, dengannya sihir itu, min ayatin, daripada satu tanda, litasharona, untuk kamu sihir kepada kami, biha, dengannya sihir itu, dengannya kejadian itu, fama nahnu laka bimu'minin, maka kami tidak akan pernah beriman kepadamu. Masya Allah. Di sini banyak sekali ya kisah-kisah tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Ini tentang kelaparan, tentang meskipun ini tentulah Allah yang melakukan. Jadi tentang nanti air sungai menjadi merah, kodok menjadi banyak, atau kata ataupun belalang, nanti banyak sekali yang terjadi. Nanti kita lanjutkan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.